Sistem pemurnian monster, bab 201 sampai dengan 205. Bab 201 Apa kau bercanda? Saat Xiafukun meninggalkan Zuhai, dia menoleh kembali untuk menatap Zuhai untuk terakhir kalinya. Di dalam laut leluhur, masih ada cukup banyak makhluk iblis yang ditangkap oleh ahli alam transformasi suci 1000 tahun yang lalu. Terlebih lagi, sebagian besar dari mereka sangat kuat. Jika kekuatanku meningkat lebih jauh di masa depan, aku bisa kembali dan menangkap makhluk iblis ini untuk ditukar dengan poin pemurnian, atau memurnikannya. Xiafukun tak kuasa memandang binatang-binatang iblis di laut leluhur seolah-olah itu adalah miliknya sendiri. Xiaoli, kamu tinggal di mana? Bisakah kamu menunjukkan jalannya? Xiafukun tidak menunda kali ini, karena Hou Feiyu dan Zukong terus mendesaknya dari belakang, mungkin karena masalah pelonggaran segel di jalur antara jurang dan benua 9 meter masih membebani pikiran mereka. Xiafukun awalnya mengira bahwa mereka berdua akan memimpin kelompok itu ke depan. Lagi pula, para ahli di atas tingkat transformasi suci setengah langkah sudah bisa menciptakan ruang. Namun setelah mendengar ini, keduanya diam-diam berjalan ke belakang. Karena tidak ada pilihan lain, Xiafukun hanya bisa memanggil Golden Rock dari sistem pemurnian iblis. Meskipun Xiafukun sekarang dapat memanggil binatang buas tingkat ke-10, biaya kemunculan binatang buas tingkat ke-10 terlalu tinggi, membutuhkan 1000 poin pemanggilan. Oleh karena itu, untuk hal sesederhana bepergian, memanggil rok emas tingkat ke-8 sudah cukup. Li Menghan mengangguk. Awalnya ia mengira Xiafukun dan yang lainnya akan beristirahat sejenak setelah kembali dari Zuhai, tetapi ia tidak menyangka Xiafukun akan langsung membantunya menyelamatkan keluarga Li. Hatinya tak kuasa menahan rasa berdebar. Tapi itu masuk akal. Di antara musuh keluarga Li, yang terkuat hanyalah para ahli bela diri di alam asal surgawi. Lawan sekaliber ini mungkin tak terjangkau bagi Li Menghan. Namun bagi Xiafukun dan kelompoknya, itu bukanlah apa-apa. Bahkan, baik itu Hou Feiyu atau Zukong, salah satu dari mereka dapat membawa yang lain pada kehancuran hanya dengan jentikan jari. Li Menghan memimpin jalan, sementara Xiafukun duduk di punggung Jinpeng, bermeditasi untuk memulihkan diri. Hou Feiyu dan yang lainnya tidak mengganggu Xiafukun. Lagi pula, semua orang bisa melihat bahwa Xiafukun benar-benar kelelahan. Jarak antara keluarga Li dan Zuhai tidak jauh. Jika Golden Rock menghilang di tengah jalan, Xiafukun menghabiskan 100 poin pemurnian untuk ditukar dengan hak penggunaan Golden Rock selama 10 jam. Kurang dari 10 jam, Xiafukun mendengar suara Li Menghan. Kita sudah sampai, tepat di depan. Setelah mendengar kata-kata Li Menghan, Xiafukun sedikit membuka matanya. Pada saat itulah dia melihat Li Menghan duduk di puncak Golden Rock, rambut pendeknya yang indah berkibar tertiup angin, dan matanya yang cantik di balik poninya tampak memancarkan cahaya yang memikat. Ditambah dengan bentuk tubuhnya yang menggoda, Xiafukun tak kuasa menelan ludah. Apakah kita sudah sampai? Mengalihkan pikirannya, Xiafukun memerintahkan Golden Rock untuk mendarat. Pada saat itulah Xiafukun dan yang lainnya menyadari bahwa keluarga Li berada di sebuah kota di dalam kekaisaran air musim gugur. Kekaisaran Qiushui dilanda peperangan terus-menerus. Qiucheng, tempat keluarga Li tinggal, adalah tempat kecil di dalam kekaisaran. Namun, keluarga Li kami memiliki ahli kekuatan ilahi tingkat puncak, jadi kami hampir tidak mampu menahan musuh-musuh itu sebelumnya. Tetapi baru-baru ini, sekelompok individu kuat tiba-tiba muncul. Di antara mereka, setidaknya ada beberapa ahli di alam kekuatan ilahi, dan bahkan beberapa di alam asal surgawi. Semua pelayan keluarga Li terbunuh, dan ayahku serta yang lainnya ditangkap. Jack dan aku hanya berpikir untuk pergi ke Tianshuan untuk mencari peluang, tetapi kami tidak pernah menyangka ini. Mata Li Menghan memerah saat dia menjelaskan situasi tersebut kepada Xiafukun dan yang lainnya. Perempuan adalah makhluk emosional. Setelah mendengar ucapan Li Menghan, Ye Qingwan segera menghampirinya, menempelkan kepala Li Menghan ke dadanya, dan mengelus rambut Li Menghan dengan tangannya. Menghan, jangan khawatir, karena kau kerabat jauh Xiafukun, kami pasti akan mengurus ini untukmu. Lagi pula, seorang ahli alam asal surgawi bukanlah hal yang istimewa. Dekan Zhu dan tetua Hou keduanya adalah ahli alam transformasi suci setengah langkah. Ye Qingwan telah mengikuti Xiafukun sejak lama, sehingga wawasannya menjadi jauh lebih luas. Dahulu, jika dia mendengar bahwa musuh berada di alam asal surgawi, dia akan merasa sangat putus asa. Tetapi sekarang, setelah mendengar bahwa musuh berada di alam asal surgawi,
hatinya setenang air yang tenang. Namun begitu selesai berbicara, Zukong, yang tampaknya sedang sakit gigi, berkata, "Gadis kecil, Hou Feiyu memang kultivator alam transformasi Sein setengah langkah, tapi aku adalah kultivator alam transformasi Sein semu, oke." Mendengar Zukong menekankan betapa kuatnya dia, Xia Fukun memutar matanya. "Namun, jujur saja, lawan kita terlalu lemah, dan kita tidak tertarik untuk mengambil tindakan. Kita akan tetap berada di sisi Anda untuk sementara waktu, tetapi kita tidak akan campur tangan kecuali benar-benar diperlukan." Hou Feiyu menyeringai dan mengatakan sesuatu pada saat itu. Ini adalah sesuatu yang telah ia diskusikan dengan Zukong selama perjalanan mereka. Bukan berarti mereka benar-benar tidak berperasaan, melainkan, mereka ingin melihat seberapa besar potensi yang dimiliki Xia Fukun dan berapa banyak kartu truf yang dia simpan. Ini berkaitan dengan perang masa depan melawan Abyss. Seorang seniman bela diri biasa di alam asal surgawi sudah tepat untuk dijadikan tolok ukur oleh Xia Fukun. Setelah mendengar kata-kata Hou Feiyu, wajah Li Menghan menjadi pucat tanpa alasan yang jelas. Dia mengira Hou Feiyu dan Zukong akan ikut campur, jadi dia sangat percaya diri. Tapi sekarang Hou Feiyu mengatakan bahwa dia dan Zukong tidak akan melakukan apapun, lalu. Bukankah itu berarti, semua taruhan harus diletakkan pada Xia Fukun? Tapi Xia Fukun hanyalah seorang pria di alam kekuatan ilahi. Sekalipun dia memiliki banyak kartu truf, bisakah dia menandingi seseorang yang kuat di alam asal surgawi? Sepertinya dia merasakan ketidakpercayaan Li Menghan. Xia Fukun terbatuk lalu berkata, "Menghadapi kultivator alam Tianyuan biasa tentu saja bukan masalah. Dahua, pergilah dan lakukan pengintaian untuk melihat bagaimana situasinya." Xia Fukun mengatakan sesuatu kepada Dahua dengan cara yang sangat tidak tahu malu. Dahua, yang sedang mengunyah tebu di dekatnya, tampak sedikit bingung. Sepanjang perjalanan, dia terus-menerus mengganggu Xia Fukun, bersikeras untuk bepergian bersamanya. Xia Fukun tidak punya pilihan selain membawanya serta. Namun, tidak disebutkan bahwa dia ingin menjadi pelopor. Selain itu, Xia Fukun memiliki kartu truf, tetapi dia tidak memilikinya. Dia hanya memiliki pedang lebar berlapis emas. Bagaimana mungkin dia bisa melawan petarung hebat di alam asal surgawi? Pada saat itu, wajah Dahua tampak sepahit pare. "Kakak Xia, kau tidak bercanda, kan?" Bab 292 Ratu Drama Dahua. "Lihat apa yang kamu katakan, apakah aku terlihat seperti orang seperti itu?" Xia Fukun memutar bola matanya ke arah Dahua. Dahua segera menggelengkan kepalanya, sepertinya tidak. Xia Fukun baru saja tersenyum ketika dia mendengar Dahua bergumam pelan, "Kaulah orangnya." Senyum Xia Fukun perlahan memudar. "Kamu belum pergi. Apakah kamu masih ingin bekerja untukku?" Setelah mendengar ancaman Xia Fukun, Dahua segera menuju ke rumah keluarga Li. Dia berharap bahwa dengan bekerja sama dengan Xia Fukun, dia suatu hari nanti bisa naik ke alam asal surgawi. Dahua tidak ingin memikirkan alam transformasi suci, tetapi dia merasa bahwa selama dia mengikuti Xia Fukun, dia pasti akan mampu memperoleh alam asal surgawi cepat atau lambat. Tak lama kemudian, Dahua tiba di depan rumah keluarga Li. Seperti yang dikatakan Li Menghan, rumah keluarga Li kini telah ditempati. Penjagaan ketat juga dilakukan di luar kediaman keluarga Li. Awalnya Dahua ingin kembali dan melapor, tetapi kemudian dia menyadari bahwa dia belum mendapatkan informasi apapun. Jika Xia Fukun menyalahkannya dan tidak mengizinkannya pergi bersama mereka, bukankah semua usahanya akan sia-sia? Setelah memikirkan hal ini, Dahua merenung sejenak, lalu berjalan menuju rumah keluarga Li dengan tangan di belakang punggungnya. "Berhenti, apa yang kau lakukan?" Para ahli bela diri bersenjata lengkap di pintu masuk sedikit bingung ketika mereka melihat Dahua berjalan dengan angkuh sambil meletakkan tangannya di belakang punggung. "Hei, kau siapa sebenarnya? Apa kau tahu di mana kau berada?" Para ahli bela diri ini semuanya berada di level prajurit pemberani. Dengan kekuatan Dahua, mereka pasti bisa mengalahkan mereka dengan satu serangan. Tetapi jika mereka benar-benar bertarung, keluarga Li dari Dahua mungkin tidak akan bisa masuk. Memikirkan hal itu, Dahua terbatuk. "Kamu tidak tahu siapa aku." Saat Dahua mengatakan ini, wajahnya tampak tegas. Untuk mengimbangi kata-katanya, dia sengaja mendengus dan melepaskan kekuatannya di alam kekuatan ilahi. Para ahli bela diri semakin bingung dengan tindakan Dahua. Pada saat itu, salah satu ahli bela diri terbatuk pelan. "Hei teman-teman,
apakah menurut kalian ini mungkin seseorang yang dikirim dari atas? Kalau tidak, dengan Lord Wei Xie di dalam, seorang kultivator alam kekuatan ilahi seperti dia tidak akan berani masuk dengan angkuh seperti ini. Setelah mendengar kata-kata ahli bela diri itu, para ahli bela diri lain di sekitarnya merasa bahwa apa yang dikatakannya sangat masuk akal. Mereka jauh lebih sopan kepada Dahua sekarang. Apakah tuan itu dikirim oleh atasan? Dahua langsung bingung dengan pertanyaan itu. Namun, pertunjukan sudah berlangsung hingga titik ini, dan suasananya sudah meriah, jadi bagaimana mungkin dia menolak? Sambil mendengus dingin, Dahua berkata dengan membelakangi. Kau tahu itu, kenapa kau tidak membiarkan mereka lewat? Setelah mendengar itu, para ahli bela diri menyadari bahwa Dahua memang seseorang yang dikirim oleh atasan. Mereka segera memberi jalan kepada Dahua, sambil berkata dengan penuh hormat. Tuan, jika ada kesempatan, bisakah Anda memindahkan kami kembali ke ibu kota? Qiucheng ini tempat yang sangat terpencil, bahkan tidak ada gadis cantik di sini, kami semua sudah hampir gila. Setelah mendengar kata-kata ahli bela diri itu, Dahua mendengus lagi. Fokuslah pada tugasmu dan berhentilah memikirkan hal-hal yang tidak penting. Apakah kamu melihat sesuatu yang mencurigakan? Konon, burung-burung yang sejenis akan berkumpul bersama. Seandainya itu Dahua yang dulu, dia tidak akan pernah memikirkan cara seperti itu untuk memasuki keluarga Li. Paling-paling, dia hanya akan menyerbu masuk dengan pisau. Tetapi setelah mengikuti Xia Fukun sepanjang jalan, dia terinfeksi oleh pengaruh Xia Fukun. Dan gaya pura-puranya cukup meyakinkan. Tidak, Tuan, silakan masuk dulu. Namun, saya rasa Tuan Wei Xie mungkin sedang bersenang-senang saat ini, jadi beliau tidak bisa keluar untuk menyambut Anda secara pribadi. Hal-hal yang menyenangkan, Dahua sudah dewasa, dan dia mengerti apa arti dari apa yang disebut kesenangan itu begitu dia mendengarnya. Namun, melakukan tindakan menyenangkan seperti itu di dalam keluarga Li, bukankah itu? Sambil memikirkan hal itu, Dahua berkata tanpa mengubah ekspresinya. Kalian awasi terus keadaan. Aku akan masuk untuk memberi Wei Xie beberapa nasihat. Saat Dahua memasuki kompleks keluarga Li, para penjaga tak kuasa menahan napas. Mereka yang berkuasa memang luar biasa. Ketika seseorang dari alam kekuatan ilahi turun ke sini, kita harus merendahkan diri. Jika ini pihak kita, seorang ahli alam kekuatan ilahi hanya akan menjadi ajudan Tuan Wei Xie, kan? Kau membuatnya terdengar seolah-olah kita tidak perlu bersikap menjilat saat bertemu ajudan Tuan Wei Xie. Dahua tidak bisa mendengar apa yang dikatakan para ahli bela diri di pintu. Dia sudah memasuki kompleks keluarga Li. Meskipun rumah keluarga Li telah dibersihkan, udara masih berbau darah. Dahua mengerutkan kening sambil berjalan dengan angkuh melewati kediaman keluarga Li. Berhenti, siapa di sana? Pada saat itu, sekelompok ahli bela diri datang. Begitu melihat Dahua, pemimpin kelompok itu langsung berteriak. Mendengus, Dahua agak terbawa suasana saat pamer. Mendengar perintah pihak lain, dia langsung mendengus dingin dan berkata, bukalah mata anjingmu dan lihat siapa aku. Setelah mendengar perkataan Dahua, kelompok pendekar bela diri yang sedang berpatroli itu pun ikut bingung. Mereka menatap dengan mata terbelalak, tetapi tetap tidak bisa mengenali Dahua. Jadi, sebenarnya kamu siapa? Saya diutus oleh atasan untuk mengawasi Anda. Mereka tidak sepenuhnya puas dengan kemajuan Anda. Dahua tidak berani banyak bicara, karena terlalu banyak bicara akan membongkar identitasnya. Selain itu, tujuan utamanya adalah untuk memeriksa situasi di dalam keluarga Li, tetapi dia belum melihat satupun orang dari keluarga Li, jadi tidak pantas untuk melapor kepada Xia Fukun. Karena itu, dia hanya mengambil persona yang diberikan kepadanya oleh para ahli bela diri di gerbang dan mulai mengarahkan serta memerankan ceritanya sendiri. Setelah mendengar kata-kata Dahua, ekspresi para ahli bela diri itu langsung berubah menjadi patuh. Jadi, ini pejabat tinggi dari atas. Tapi, Tuan, waktu kedatangan Anda sangat tidak tepat. Tuan Wei Xie saat ini sedang menikmati kesenangannya. Tapi tidak apa-apa, Tuan Wei Xie telah menginstruksikan bahwa jika ada pejabat dari atas yang datang, dia harus diberitahu. Mengapa Anda tidak ikut saya menemui Tuan Wei Xie? Mendengar kata-kata pria itu, Dahua langsung berkeringat dingin. Dia benar-benar penipu. Aku hanya pergi ke rumah keluarga Li untuk mengecek keadaan. Jika aku bertemu Wei Xie, aku akan membongkar rahasiaku dalam beberapa kata saja, oke. Memikirkan hal itu,
Dahua menarik napas lalu memaksakan senyum. Karena Wei Xie melakukan hal semacam itu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Bawa aku untuk melihat sisa-sisa keluarga Li dulu. Itu tidak bisa diterima, Pak. Pemimpin para prajurit itu memiliki kekuatan setara dengan tingkat kekuatan ilahi tahap akhir. Seperti Dahua, dan tampaknya dia memasuki level ini lebih awal daripada Dahua. Selain itu, ada banyak rekan di sekitarnya. Jika perkelahian benar-benar terjadi, Dahua mungkin tidak akan bisa keluar. Mengapa tidak? Dahua menatapnya dengan tajam, berpura-pura marah. Yang mengejutkan, ahli bela diri terkemuka itu sama sekali tidak tertipu oleh sandiwara yang dilakukannya, malah tersenyum menjilat. Karena Tuan Wei Xie sebelumnya mengatakan bahwa sisa-sisa keluarga Li itu tidak boleh dilihat, siapapun yang datang. Selain itu, mengingat kedudukan Anda, Tuan, Anda harus menemui Tuan Wei Xie terlebih dahulu. Lancang, Dahua, dengan mengerahkan sisi dramatisnya, mengeluarkan teriakan marah, tetapi tepat sebelum dia berbicara, dia merasakan udara di sekitarnya menjadi sangat dingin. Tawa iblis menggema keluar. Haha, aku penasaran siapa tokoh terhormat dari atas yang datang ke Qiu Cheng kecilku. Bab 203 Jimat Suci Wei Xie. Mendesis. Mendengar tawa itu, Dahua tak kuasa menahan napas. Saat ini, di dalam kompleks keluarga Li, siapa lagi yang bisa membuatku gemetar ketakutan hanya dengan tawa atau auranya, selain yang disebut Tuan Wei Xie. Dahua sedikit bingung. Bukankah Wei Xie seharusnya bersenang-senang? Kenapa semuanya berakhir begitu cepat? Hehehe, Tuan Wei Xie hanya bercanda. Saya hanya sedang berjalan-jalan. Dahua berkata sambil tersenyum dipaksakan, dan pada saat ini, dia sudah melihat pemilik suara itu, yang disebut sebagai Tuan Wei Xie. Penampilan Wei Xie sangat sesuai dengan namanya. Ia memancarkan aura kejahatan. Beberapa tanda jimat terlihat di lehernya. Pada saat ini, Wei Xie sedang memeluk seorang wanita cantik yang pingsan, pakaiannya compang camping, memperlihatkan sebagian besar kulit putihnya yang memikat. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Namun, Dahua tidak berani menatap wanita cantik itu terlalu lama, dan bahkan tidak berani melakukan kontak mata dengan Wei Xie. Wei Xie, sambil menggendong wanita cantik yang tak sadarkan diri, mengeluarkan sepotong organ dalam berdarah dari suatu tempat dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sambil mengunyah, dia berjalan menuju Dahua. Melihat penampilan Wei Xie, Dahua merasa sedikit menyesal. Kenapa aku jadi pengintai? Hah, kenapa? Bukankah lebih baik tetap di sisi Xia Fukun? Pria ini tampak asing. Wei Xie mengunyah organ dalamnya sambil tersenyum pada Dahua. Tuan Wei Xie hanya bercanda. Ada begitu banyak orang di atas sana, bagaimana mungkin Anda mengenal mereka semua? Dahua memaksakan diri untuk menjawab. Boleh saya bertanya bagaimana sebaiknya Anda memanggil saya, Tuan? Wei Xie bertanya sambil tersenyum. Namun di balik senyuman itu tersembunyi nada yang menyeramkan, perasaan mencekam yang membuat bulu kuduk merinding. Saya, Dahua terobsesi. Bagaimana mungkin dia mengetahui nama-nama orang yang berada di atas Wei Xie dan kelompoknya? Melihat Dahua tidak bisa menjawab, Wei Xie mencibir. Tuan, mungkinkah ini sisa-sisa keluarga Li yang menyamar? Beraninya kau. Dahua tiba-tiba meraung, dan harus diakui bahwa raungan ini benar-benar membuat Wei Xie terkejut. Wei Xie sudah menebak identitas Dahua, tetapi dia tidak menyangka Dahua akan meraung ketika tiba saatnya untuk bertindak. Setelah Dahua selesai berteriak, dia bahkan tidak berpikir untuk melawan Wei Xie. Lagi pula, dia baru saja mencapai tahap akhir alam kekuatan ilahi, bagaimana mungkin dia bisa menandingi Wei Xie, seorang seniman bela diri di alam asal surgawi. Melihat Dahua membentaknya lalu lari, senyum Wei Xie semakin lebar. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Kau benar-benar tidak menganggapku, sang santo jimat Wei Xie, serius. Pada umumnya, mereka yang menyebut diri mereka santo adalah individu-individu kuat di alam transformasi santo. Namun, benua 9 neter belum pernah melihat ahli alam transformasi santo selama 1000 tahun, sehingga beberapa seniman bela diri di alam transformasi santo setengah langkah juga menyebut diri mereka santo. Tentu saja, Wei Xie belum mencapai tingkat transformasi suci setengah langkah, tetapi dia merasa bahwa suatu hari nanti dia pasti akan mampu memasuki alam transformasi suci, atau lebih tepatnya, alam transformasi suci setengah langkah, jadi tidak berlebihan untuk memberi dirinya julukan, bukan? Masuk akal, bukan? Dahua mengerahkan seluruh kekuatannya.
Dia sudah meninggalkan Wei Xie sekitar 100 meter di belakang, tetapi tiba-tiba dia mendapati dirinya diselimuti oleh kekuatan yang luar biasa dahsyat. Tubuhnya mulai bergerak di tempat. Di sekeliling tubuhnya, beberapa rune melayang dan berputar. Gantung orang ini. Aku ingin melihat siapa yang berani menantangku, Wei Xie. Wei Xie mencibir dan memberi perintah kepada bawahannya. Ya, kelompok ahli bela diri yang sedang berpatroli dengan cepat maju dan mengikat Dahua. Awalnya Dahua ingin melawan. Namun, dengan jimat-jimat yang melingkari tubuhnya, ia mendapati kekuatan spiritualnya seolah terlepas dari tubuhnya, membuatnya sama sekali tidak dapat digunakan. Keangkuhan Wei Xie memang beralasan. Memang ada banyak individu kuat di benua 9 meter. Dia, seorang kultivator alam asal surgawi biasa, tidak akan berarti apa-apa di seluruh benua 9 meter. Namun, di dalam kekaisaran air musim gugur, seorang kultivator alam asal surgawi sudah bisa berada di peringkat 5 teratas. Termasuk faksi tempat dia berada, faksi miliknya menempati peringkat kedua. Seandainya bukan karena kesukaannya memakan isi perut manusia dan pergi ke garis depan untuk menghisap darah musuh yang masih hangat, dia mungkin sedang berada di ibu kota kekaisaran air musim gugur sekarang. Tuanku, orang ini berada di alam kekuatan ilahi. Haruskah kami mengeluarkan organ dalamnya untuk Anda makan? Setelah mendengar kata-kata ahli bela diri itu, Dahua langsung bingung. Tidak, apa, mereka mengambil organ dalam dan memakannya. Apa saja kebiasaan dan keunikan aneh yang kalian miliki? Mendengar ucapan bawahannya, Wei Xie awalnya cukup tertarik. Tetapi kemudian, seolah-olah teringat sesuatu, dia menjilat bibirnya. Tidak perlu terburu-buru. Lagi pula, masih banyak jeroan segar yang bisa dimakan, jadi mari kita selamatkan nyawanya untuk saat ini. Kalau aku tidak salah, orang ini mungkin bersama putri sulung keluarga Li. Karena dia ada di sini, berarti putri sulung keluarga Li tidak jauh dari sini. Pada saat itu, Wei Xie menelan ludah dengan susah payah. Aku dengar putri sulung keluarga Li cantik dan bertubuh indah. Aku sudah lama menyukainya, jadi aku menempatkannya di tempat tinggi untuk memikatnya. Setelah mendengar perkataan Wei Xie, semua bawahannya tertawa terbahak-bahak dengan bunyi, hehehe. Wei Xie melirik bawahannya, kau sudah melewati suka duka bersamaku selama bertahun-tahun, aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Setelah aku puas dengan Nona Li itu, aku akan membiarkanmu bersenang-senang juga, bagaimana? Yang mulia sangat bijaksana, tuanku sangat tampan. Serangkaian suara menjilat dan menjilatkan muka terdengar. Sepertinya semua orang sudah melihat putri sulung keluarga Li yang bertubuh indah dan seksi berlutut di hadapan mereka, tangannya yang seperti giok menangkup dadanya sambil berteriak. Tawa cabul Wei Xie menggema di seluruh kompleks keluarga Li. Dahua benar-benar bingung saat itu. Dia sudah berkeliling seluruh negeri selama beberapa tahun terakhir. Namun, seseorang seperti Wei Xie benar-benar merupakan yang pertama baginya. Bab 204 kami telah menunggumu. Di dalam Qiu Cheng, beberapa mil di luar kediaman keluarga Li, Xia Fukun dan kelompoknya duduk di depan api unggun. Beberapa rak kayu diletakkan di atas api unggun, dan daging panggang ditusuk pada rak-rak tersebut. Kelompok itu duduk bersama dan makan sampai kenyang. Mengapa Dahua belum juga kembali setelah sekian lama? Dari semua orang dalam kelompok itu, orang yang paling khawatir saat itu sudah pasti Li Menghan. Candaan, meskipun salah satu dari orang-orang ini mengaku sebagai kerabat jauh keluarga Li, pada kenyataannya, keluarga Li dan Xia Fukun sama sekali tidak memiliki hubungan. Melihat Dahua belum kembali dalam waktu lama, Li Menghan juga sedikit khawatir. Namun, yang ia khawatirkan bukanlah Dahua, melainkan keluarga Li. Menurut saya, ada dua kemungkinan. Hou Feiyu berkata sambil tersenyum saat memanggang daging. Silakan bicara, Penatua Hou. Li Menghan memandang Hou Feiyu. Kemungkinan pertama adalah Dahua tidak berani pergi ke keluarga Li, jadi dia melarikan diri. Namun, mengingat betapa Dahua menghargai Xia Xiaoyou, skenario pertama pada dasarnya tidak mungkin. Mendengar ucapan Hou Feiyu, Xia Fukun memutar matanya. Mengapa Anda tidak langsung beralih ke skenario kedua saja? Hou Feiyu tertawa malu-malu, lalu berkata, kemungkinan kedua adalah Dahua terlalu lemah dan ditangkap oleh pemberontak di dalam keluarga Li. Kelompok itu telah mengetahui dari Li Menghan bahwa Wei Xie dan kelompoknya sebenarnya adalah pasukan pemberontak dari Kekaisaran Qiushui. Mereka selalu ingin menyerang Kekaisaran Qiushui, tetapi mereka tidak berhasil karena guru besar Kekaisaran Qiushui cukup cakap.
Setelah mendengar kata-kata Hou Feiyu, ekspresi Li Menghan berubah drastis. Kalau begitu, apakah kita harus segera berangkat? Xia Fukun melirik Li Menghan setelah mendengar perkataannya. Gadis ini terlalu impulsif. Dia batuk, lalu berbicara. Sebenarnya, saya pikir ada kemungkinan ketiga. Oh, sekarang giliran Hou Feiyu yang terkejut. Dia merasa bahwa dia telah menyampaikan kedua skenarionya, jadi tidak mungkin ada kemungkinan lain. Melihat ekspresi terkejut Hou Feiyu, Xia Fukun mencibir dalam hati. Lalu dia berkata, kemungkinan ketiga adalah kita tidak berada di lokasi yang sama tempat kita terpisah dari Dahua di awal, dan Dahua tidak dapat menemukan kita setelah dia kembali. Setiap orang. Jadi, Xia muda, menurutmu situasimu valid? Hou Feiyu bertanya kepada Xia Fukun dengan senyum yang dipaksakan. Xia Fukun menggigit daging panggang itu. Ziwei, rasanya agak hambar. Bukankah aku sudah memberimu garam? Apa kamu tidak menambahkan garam? Hou Feiyu, apakah ini pertanda mengabaikan diri sendiri? Untungnya, Xia Fukun hanya mengatakannya dengan santai, tetapi dia bisa merasakan bahwa Li Menghan benar-benar cemas. Xia Fukun meletakkan tusuk sate kayu di tangannya dan menguap. Baiklah, apapun situasinya dengan Dahua, sebaiknya aku selesaikan masalah Li Menghan dulu, agar kita bisa segera berangkat. Hou Feiyu dan Zukong telah menunggu Xia Fukun mengucapkan kata-kata ini. Mereka hanya menunggu Xia Fukun menyelesaikan urusannya sendiri agar dia bisa pergi ke alam murni atas bersama mereka. Bukankah Tetua Hou dan Tetua Zhu akan pergi bersama? Meskipun Xia Fukun mengatakan bahwa dia bisa menangani semuanya sendiri, Li Menghan tetap bertanya ketika melihat Hou Feiyu dan Zukong masih makan barbeque. Lagi pula, Wei Xie adalah seorang ahli yang hebat di alam asal surgawi. Selain itu, tidak seperti para ahli biasa di alam asal surgawi, Wei Xie memancarkan aura jahat, yang membuatnya sangat sulit untuk dihadapi. Namun setelah Li Menghan selesai berbicara, Zukong dan Hou Feiyu sama sekali mengabaikannya. Li Menghan mau tidak mau mengalihkan pandangannya yang memohon kepada Ye Qingwan. Namun, yang mengejutkan, Ye Qingwan tidak menjawab saat itu. Sebaliknya, dia bertanya kepada Xia Fukun. Haruskah aku menyisakan sebagian barbeque untukmu? Oke, tambahkan garam lagi. Saya akan kembali sebentar lagi. Saat Xia Fukun berbicara, dia mengedipkan mata kepada Li Menghan dan mulai berjalan maju. Li Menghan sedikit bingung. Tidak, apa, kamu akan kembali sebentar lagi. Lawanmu adalah seorang ahli yang sangat kuat di alam asal surgawi. Mengapa kau memperlakukan ini seperti permainan anak-anak? Namun, melihat Zukong dan Hou Feiyu duduk di sana seperti biksu yang sedang bermeditasi, Li Menghan tidak punya pilihan selain mengejar Xia Fukun. Apakah kau benar-benar yakin, Wei Xie berbeda dari pendekar bela diri biasa di alam asal surgawi? Jika memang tidak berhasil, mengapa kau tidak menyuruh Tetua Zhu dan Tetua Hou pergi bersama? Xia Fukun merasa tidak senang ketika mendengar pertanyaan Li Menghan. Mengapa terus mempertanyakan diri sendiri ketika Anda bisa menyelesaikan sesuatu hanya dengan 100 poin penyempurnaan? Jangan berkata apa-apa, nanti saja tonton dari pinggir lapangan. Xia Fukun tersenyum dan terus berjalan maju. Melihat tingkah Xia Fukun dari belakang, Li Menghan tak kuasa menahan diri untuk menghentakkan kakinya. Waktu macam apa ini? Masih sok keren. Tak lama kemudian, Xia Fukun dan Li Menghan tiba di depan rumah keluarga Li. Li Menghan awalnya mengira Xia Fukun punya rencana tertentu, tetapi yang mengejutkannya, Xia Fukun berjalan dengan angkuh menuju pintu rumah keluarga Li. Anda perlu tahu bahwa masih ada beberapa ahli bela diri, anak buah Wei Xie, yang menjaga pintu masuk kediaman keluarga Li. Berhenti, siapa di sana? Para ahli bela diri sudah tahu bahwa Dahua telah diikat, jadi mereka jauh lebih waspada. Ketika mereka melihat Xia Fukun dan Li Menghan mendekat, mereka segera memanggil. Biarkan Wei Xie keluar, Xia Fukun berkata sambil tersenyum kepada para ahli bela diri. Apakah Anda mencoba mengatakan bahwa Anda diutus oleh atasan? Para ahli bela diri menatap Xia Fukun tanpa ekspresi dan mengajukan pertanyaan sebagai balasan. Xia Fukun terkejut. Dikirim dari atas. Apa maksudnya? Apakah Anda dari FBI? Mengapa Anda begitu misterius? Kurasa begitu. Biarkan saja Wei Xie keluar, itu akan menghemat waktu dan tenagaku untuk masuk. Hehe, seandainya bukan karena insiden dengan Dahua, para pendekar bela diri ini mungkin akan mempercayai Xia Fukun.
Tetapi sekarang setelah mereka melihat bahwa Siafukun hanya berada di alam kekuatan ilahi dan ditemani seorang gadis cantik, mereka tidak bisa menahan tawa. Jika kami tidak salah, wanita di belakang Anda adalah Nona Li, bukan? Tuan Wei Xie telah menunggu Anda. Silakan masuk. Mendengar kata-kata ahli bela diri itu, Siafukun takjub sejenak. Kami sudah menunggu sejak lama, kenapa kau menghalangi jalan kami? Apa kau idiot? Beberapa praktisi bela diri. Kenapa kamu mengumpat? Dasar bocah nakal. Namun, sebelum dia sempat berbicara lagi, monster merah menyala yang memegang gada raksasa muncul di belakang Siafukun. Saat monster itu muncul, tatapannya tertuju pada mereka. Bab 205 kamu akan berada dalam situasi yang sangat memalukan. Dasar bocah nakal, tolong. Para ahli bela diri itu tiba-tiba menelan sisa kalimat mereka, lalu memaksakan senyum dan memberi isyarat kepada Siafukun dan Li Menghan. Semudah itu, Li Menghan sedikit terkejut dan melirik Siafukun. Siafukun melirik Li Menghan dengan geli. Apakah gadis ini agak ceroboh, atau hanya lambat menyadari sesuatu? Apakah dia tidak mendengar keributan seperti itu? Dia menunjuk ke belakang dengan jarinya. Li Menghan berbalik dan kemudian memperhatikan dewa iblis api raksasa yang muncul di belakang Siafukun. Seekor makhluk iblis tingkat puncak ke-9. Ketika Li Menghan melihat dewa iblis api, tubuhnya sedikit bergetar. Lagi pula, ini bukanlah laut leluhur. Kemunculan makhluk iblis tingkat 9 puncak ini hanya memiliki satu penjelasan, yaitu, makhluk iblis tingkat 9 puncak ini adalah hewan panggilan Siafukun. Hehe, nah, apakah kamu cukup memenuhi syarat? Siafukun terkekeh, meletakkan tangannya di belakang punggung, dan melangkah masuk ke rumah keluarga Li. Cukup, cukup. Li Menghan mengangguk agak kosong, hanya untuk mendapati Siafukun sudah tersenyum dan berjalan menuju rumah keluarga Li. Baru sekarang dia menyadari, mengapa Hou Feiyu, Zhu Kong, dan bahkan Ye Qingwan begitu tenang mengetahui Siafukun datang ke keluarga Li sendirian. Ternyata, dia memiliki dukungan yang sangat kuat. Di antara para pemberontak di keluarga Li, yang terkuat adalah Wei Xie, dan kekuatan Wei Xie baru berada di tingkat menengah dari alam asal surgawi. Ini adalah binatang panggilan tingkat 9 puncak, bukankah itu akan memusnahkan mereka dalam satu serangan? Apakah ada tekanan? Segera, Li Menghan mengikuti Siafukun dengan penuh semangat. Sementara itu, para pemberontak di dalam keluarga Li juga menemukan penyusupan Siafukun dan rekannya. Apa yang kau lakukan? Kelompok pemberontak itu sama sekali tidak memiliki kepercayaan diri. Apa kau bercanda? Orang ini membawa binatang panggilan tingkat 9 yang sangat kuat bersamanya. Bukankah itu berarti dia adalah pemanggil tingkat 9? Bahkan Wei Xie pun tidak akan mampu menandingi orang seperti itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Senyum muncul di wajah Siafukun. Tidak bisakah kau melihatnya dengan sangat jelas? Apalagi yang sedang kamu lakukan? Mereka di sini untuk membuat masalah. Siafukun melambaikan tangannya, dan seketika itu juga, Dewa Iblis Api di belakangnya meraung dan mengayunkan gada ke arah para pendekar. Api iblis membumbung ke langit. Sebagian besar pemberontak itu berada di alam keberanian, hanya sedikit yang berada di alam kekuatan ilahi. Bahkan Dewa Iblis Api pun tidak mampu menahan satu pukulan pun dari makhluk-makhluk setingkat itu. Tak lama kemudian, jeritan kestongku menggema di halaman rumah keluarga Li. Para tentara pemberontak bahkan tidak meninggalkan jasad mereka, semuanya berubah menjadi abu dan berserakan di udara. Namun, sejumlah cincin spasial tetap jatuh ke tanah dengan bunyi berderak. Siafukun memberi isyarat ke arah cincin-cincin spasial, dan tak lama kemudian semuanya jatuh ke tangannya. Kemudian dia memasukkannya ke dalam sistem pemurnian iblis dan menerima 300 poin pemurnian sebagai imbalannya. Meskipun bagi seseorang seperti Siafukun, yang sekarang memiliki puluhan ribu yuan, beberapa ratus poin pemurnian bukanlah apa-apa. Namun, Siafukun, yang rajin dan hemat, tahu bahwa meskipun hanya beberapa lusin atau beberapa poin pemurnian, dia tidak bisa melewatkan kesempatan apapun untuk mendapatkan keuntungan. Uang apa yang tidak diperoleh melalui menabung dan menabung. Li Menghan mengikuti Siafukun dari belakang dan sedikit bingung ketika melihat wajah Siafukun yang tersenyum, yang tampak seperti bunga krisan yang mekar. Siafukun, ada sesuatu yang selalu ingin kutanyakan padamu. Oh, Siafukun melirik Li Menghan. Apa masalahnya? Kau menyebut dirimu ahli tingkat atas. Mengapa kau begitu senang mengumpulkan cincin spasial milik orang lain? Itu satu hal bagi para ahli,
tetapi apa gunanya cincin spasial para prajurit di alam keberanian bela diri bagimu? Li Menghan benar-benar penasaran, karena dia merasa tidak ada alasan untuk itu. Dan Xia Fukun sepertinya bukan orang yang kekurangan uang. Li Menghan tidak memperhitungkan bahwa Xia Fukun memiliki sistem pemurnian iblis di dalam dirinya yang tak pernah puas. Terlebih lagi, seiring bertambahnya kekuatan Xia Fukun, jumlah poin pemurnian yang dibutuhkannya juga akan meningkat. Meskipun Xia Fukun saat ini memiliki lebih dari 30.000 poin pemurnian, dia bahkan tidak yakin apakah poin-poin itu akan cukup baginya ketika dia mencapai alam asal surgawi. Anda benar-benar tidak tahu betapa mahalnya makanan sampai Anda bertanggung jawab atas rumah tangga. Xia Fukun terbatuk. Dia tidak menjawab pertanyaan Li Menghan. Aku tak perlu menjelaskan diriku. Mengapa aku harus menjelaskan diriku setiap kali kau bertanya? Apakah aku tidak punya harga diri? Saat Li Menghan melihat Xia Fukun mengabaikannya dan hendak mengajukan beberapa pertanyaan lagi, dia mendengar teriakan keras. Apa yang sedang terjadi? Xia Fukun dan Li Menghan berbalik pada saat yang bersamaan. Sesosok figur yang memancarkan aura menyeramkan muncul dari sebuah rumah. Di tangannya, ia menggendong seorang wanita cantik yang pakaiannya compang camping dan kulitnya yang seputih salju terlihat jelas. Bibi, ketika Li Menghan melihat sosok di tangan orang lain, dia berseru kaget. Bibi, Xia Fukun dan sosok menyeramkan itu sama-sama tertegun sejenak. Seketika itu, senyum dingin muncul di bibir sosok yang memancarkan aura menyeramkan. Kau memanggilnya, Bibi, jadi kau pasti putri sulung keluarga Li, kan? Aku tadi sedang memikirkan cara untuk menjebakmu agar datang ke sini, tapi aku tidak menyangka kau akan datang sendiri ke pintuku. Hahaha, ini benar-benar anugerah. Xia Fukun terkejut ketika mendengar orang lain tertawa terbahak-bahak. Dia menoleh dan melihat bahwa Dewa Iblis Api masih berdiri di sana. Dia belum menghilang. Jadi, apakah Wei Xie bingung dengan situasi ini atau bagaimana? Sebenarnya, Wei Xie telah menemukan monster iblis tingkat 9 puncak di belakang Xia Fukun, dan dia tidak menyangka Li Menghan telah menemukan pembantu yang begitu kuat. Namun, saat ini dia masih menyandera cukup banyak orang, jadi meskipun dia sedikit khawatir, itu hanya kekhawatiran kecil. Tuan, saya sarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Dilihat dari pakaian Anda mungkin bukan dari Kekaisaran Kyushui saya, bukan? Kekaisaran Kyushui selalu dilanda perang, dan apa yang Anda lihat bukanlah hal yang aneh. Jika Anda bersikeras untuk ikut campur, maka saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda akan berada dalam situasi yang sangat memalukan.